Kita akan kerjakan soal OSN Pertamina Olimpiade Sains Nasional tahun 2008 nomor 8. Soalnya, jika X kongruen mod 2, kemudian X kongruen 2 mod 5, X kongruen 3 mod 7, dan X kongruen 4 mod 9 merupakan suatu sistem kongruen, maka nilai X yang memenuhi sistem tersebut adalah apakah A 273 mod 630 atau KB 375 mod 630 atau K472 mod 630 atau 774 mod 630 atau KE 974 mod 630. Kita lakukan penyelesaian. Kita kerjakan supaya tidak kita punya space yang banyak. Kita kerjakan di sini saja. Misalnya persamaan yang pertama, sistem kongruen yang pertama, X kongruen dengan 0 modulo 2, X kongruen dengan 2 modulo 5, X kongruen dengan 3 modulo 7, dan X kongruen dengan 4 modulo 9. Nah, ini kita punya yang kita bisa nyatak, kita bisa bilang bahwa ini adalah sistem kongruen. Sistem kongruen. Nah, dari kita punya sistem kongruen ini, karena ini ada 4 persamaan, kita kerjakan step by step. Kita ambil 2 persamaan, kemudian persamaan itu kita mendapatkan nilai X, kemudian kita perlu persamaan baru, persamaan kemudian kita ambil dengan persamaan berikut lagi, dan kita ambil dengan persamaan sampai kita menemukan nilai X-nya. Nah, kita bagi menjadi 2 persamaan, misalnya kita batas, kita ambil persamaan atau sistem kongruennya, kita ambil X kongruen dengan 0 modulo 2, X sama dengan X kongruen 2 modulo 5. Nah, misalkan saja kita namakan ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kemudian kita lanjut. Nah, kita tulis dalam bentuk definisi, berarti persamaan 1 menjadi persamaan 1 ditulis dalam definisi. X kurang 0 sama dengan 2 dikali sesuatunya kita simbolkan dengan K. Berarti kalau kita tanya X, berarti X kurang 0 berarti X sama dengan 2K. Kita nyatakan ini sebagai persamaan 3. Kemudian kita substitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 2.
sub 3 ke 2 maka diperoleh X kongruen dengan 2 modulo 5, maka X nya sama dengan 2K kongruen dengan 2 modulo 5. Kemudian kita akan cari nilai K. Pelipatan 5 yang membagi habis 2, berarti kita punya di sini 5 berarti 10 tambah 2 modulo 5. Berarti kita punya di sini adalah 12 modulo 5. Nah, kalau kita cari K, berarti kita bagi dengan 2. 2K kita bagi dengan 2, berarti kita peroleh K sama dengan 12 bagi 2, kita punya 6 modulo 5. Sehingga kita punya K-nya adalah, kita punya nilai K-nya adalah kita punya nilai K-nya adalah 6. Nah, kemudian nilai K sama dengan 6 disubstitusi di sub K persamaan 3. Persamaan 3, maka X kita peroleh X itu sama dengan 2 kali K, atau X sama dengan 2 kali 6, X sama dengan 12. Nah, kita sudah peroleh X sama dengan 12. Kemudian karena kita sudah peroleh X sama dengan 12, kita buat sistem kongruen yang baru lagi untuk kita selesaikan dengan sistem kongruen yang berikut dari keempat persamaan itu. Nah, di sini kalau kita sudah punya X sama dengan 12, berarti kita punya sistem berikut adalah X itu kongruen dengan 12 modulo ini 2 kali 5. Berarti nanti kita punya adalah X kongruen dengan 12 modulo 10. Kita katakan ini sebagai persamaan 4. Sudah persamaan 3. Ini kita punya persamaan 4. Nah, kemudian persamaan 4 diselesaikan dengan sistem kongruen yang berikut. Tadi kita sudah selesaikan antara yang ini kita punya antara persamaan yang satu dengan sistem kongruen yang pertama dan yang kedua, kita sudah punya persamaan 4. Nah, maka kita selesaikan lagi. Kita punya tadi persamaan 4 itu 12 modulo 10 yang berikut X kongruen dengan 3 modulo 7. Kita tulis dalam bentuk persamaan lagi. Misalnya ini kita punya persamaan 5, kemudian ini persamaan 6.
persamaan 5 ditulis lagi dalam bentuk definisi, berarti kita peroleh X kurang 12 sama dengan 10 dikali sesuatu. Kalau sini tadi sudah K, kita pakai L. Nah, misalnya kalau teman-teman bisa bedakan saja ini K, K1, K2, dari teman-teman saja menggunakan yang mana. Kemudian karena X kurang 12 sama dengan 10 dikali sesuatu, berarti kalau kita cari X berarti X sama dengan 10 dikali L ditambah 12. Kita nyatakan ini sebagai persamaan 7. Kemudian kita lanjut ke persamaan berikut. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan, berarti sama seperti tadi, kita substitusi 7 ke persamaan 6. Maka diperoleh kita punya sistem yang nomor 6 itu adalah 3X kongruen dengan 3 modulo 7. Berarti kalau kita sudah punya nilai X-nya berarti 10 L ditambah 12 itu kongruen dengan 3 modulo 7. Nah, sekarang kita sudah punya, kita selesaikan. Berarti kalau kita tanya 10 L, berarti kita punya 3 dikurang 12, berarti sini minus 9 modulo 7. Nah, sekarang kalau kita sudah punya 9 negatif 9 modulo 7, 10, ini adalah negatif. Berarti kalau sini 7, kita punya kelipatan 7 14. Berarti kalau kelipatan 7-nya 14 ditambah 9 negatif 9, kita punya sistem kongruen adalah 5 modulo 7. Nah, kemudian kita selesaikan lagi 5 mod 7. Ini supaya teman-teman tahu. Kalau sini 7, kelipatan 7 adalah 14. 14 dikurang 14 dikurang 9, kita punya 5. Nah, sekarang kita sudah punya 5. Sekarang kelipatan 7 yang kita tambahkan dengan 5, kemudian kita bagi dengan 10 habis. 7 berarti 5 ditambah 35 modulo 7. Berarti kita punya sistem kongruen sini adalah 35 tambah 5, maaf, kita punya sini 40 modulo 7. Nah, sekarang kita sudah punya 40 mod 7, berarti kalau sini 10L, berarti kalau kedua-duanya diselesaikan untuk mencari nilai L, berarti di sini adalah 4 modulo 7. Ya kan, karena 4 dibagi 10, 4 modulo 7. Maka sini kita tulis L 4 modulo 7. Nah, kita
kita selesaikan lagi. Karena kita sudah mempunyai nilai L, kita selesaikan sini supaya kita tidak begitu main space. Diketahui tadi L itu sama dengan 4. L itu kalau sama dengan 4, maka kita bisa katakan bahwa nilai L sama dengan 4, sama seperti ini. Disubstitusi ke dalam persamaan 6. Nah, dari kita disubstitusikan dalam persamaan 7. Maka disubstitusikan dalam 7, kita peroleh X kongruen dengan X sama dengan 10 L ditambah 12. Maka kita peroleh X nya sama dengan 10 dikali 4 ditambah 12 sama dengan 40 ditambah 12 sama dengan 52. Jadi nilai X yang kita peroleh adalah 52. Nah, sekarang kita lihat, kita kasih warna yang berbeda supaya kita tahu. Nah, X, kemudian tadi mana X yang kita cari lagi tadi? X. Itu kalau kita cari X berarti nanti kita punya persamaan baru. Jadi kita punya persamaan baru ada ini. Nah, sekarang kita sudah punya X sama dengan 52. Maka X sama dengan 52 ini kita punya sistem yang tadi X itu sama dengan 52 modulo yang berikut tadi berapa? Kita punya sistem kongruen yang tadi sudah kita buat. Kalau di sini tadi 2 dan 5, berarti di sini adalah 10 dan 70. Nah, 10 dan 70 berarti sini 10 dikali 7. Berarti kita punya X berikut adalah X kongruen 52 modulo 70. 10 kali 7, 70. Nah, kita punya persamaan ini. Kalau tadi sudah 7, kita nyatakannya sebagai persamaan 8. Setelah kita sudah punya X sama dengan X kongruen 52 mau 7, tadi persamaan ini sudah. Tadi persamaan yang ini sudah, ini sudah, ini sudah, sekarang yang terakhir. Berarti kita punya sistem yang berikut adalah X kongruen dengan 52 modulo 7 modulo 70 X kongruen dengan yang berikut ini 4 mod 9 4 modulo 9. Berarti kita sudah punya dua persamaan ini. Kita nyatakan lagi ini, misalnya teman-teman tidak pakai persamaan juga, yang penting teman-teman tahu arah dia bergerak, arah penyelesaiannya itu seperti bagaimana. Karena tanpa persamaan juga bisa teman-teman bisa selesaikan. Kalau sini 8 berarti sini 9, berarti sini misalnya persamaan 10. Nah, kita selesaikan persamaan 9. Kita tulis persamaan 9
tulis dalam definisi, maka kita peroleh X kurang 52 itu sama dengan 70 dikali sesuatu, yaitu M. Kita pakai warna merah saja. Nah, sekarang X 52 mod 70 dan X kongruen 4 modulo 9. Sehingga kita punya adalah X sama dengan 70M positif plus 52. Nah, sekarang kalau sudah punya ini, kita pindah saja ke halaman berikut. Nah, misalkan kita dari sini kita selesaikan ke sini. Misalkan X kongruen dengan maaf, ini bukan kongruen ya, ini sama dengan, karena kita lagi cari nilai itu M 70 modulo 70M ditambah 52. Kita nyatakan ini sebagai persamaan 11. Kemudian sama seperti berikut, kita substitusi. Tadi di sini kita lihat bahwa kita substitusi ke dalam persamaan yang berikut. Berarti kita substitusikan nilai X sama dengan 70 M tambah 50 ke dalam persamaan 10. Berarti kan tadi itu 9, 10, berarti di sini disubstitusi 7 ke, maaf, disubstitusikan 11 ke 10. Maka kalau X kongruen 4 modulo 9, maka kita akan peroleh 70M ditambah 52 itu kongruen dengan 4 modulo 9. 4 modulo 9. Kemudian kita selesaikan, kita punya 70M. Kalau 70M kongruen berarti 40 dikurang 52, kita punya negatif 48 modulo 9. Nah, kalau kelipatan 9 yang mendekati 48, berarti kita punya kalau 5 kali 9, 9 kali 5, 45, berarti 548. Berarti kalau 9 kali 6 berarti bisa 70 modulo kongruen momen 4 negatif 48 ditambah 54 modulo 9. Berarti kita punya 70 kongruen modulo 48 250, berarti 6 ya, 6 modulo 9. Nah, sudah 6 modulo 9. Sekarang karena ini hasilnya besar, kita susah untuk mencarinya seperti yang berikut, maka kita menggunakan M T E
metode Euclid. Untuk kita metode aturan Euclid untuk kita pakai selesaikan. Nah, kalau kita punya 70 dengan 9 sama dengan 1, berarti kita 1 itu sama dengan 1 sama dengan 70 dikali sesuatu misalkan S ditambah 9 dikali sesuatu misalkan T. Kemudian kita bisa, kalau kita punya 70 itu berarti ini 70 itu berarti 9 dikali 7, 63 ditambah sisanya 7, iya kan? Kemudian kita bawa lagi, nah ini. Kemudian kalau 9T, kalau misalnya 9 berarti itu 1 dikali dirinya sendiri. Nah, sekarang kalau kita bisa sebelah ini misalkan 1 itu sama dengan 70 dikurang 9 kali 7, kita punya 70 dikali 1 ditambah 9 dikali negatif 7, supaya kita kasih menjadi positif, berarti 7 yang negatif. Nah, sehingga kita peroleh 1 70 modulo 9. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas ini itu dengan 6. Kita kalikan, kita peroleh 6. Itu kongruen dengan 6 itu kongruen dengan 70. Kan kita kalikan kedua ruas ini dikali dengan 6, maka 70 dikali 6 modulo 9. Sehingga kalau kita sudah punya ini tadi 6, 70, kita punya sifat refleksi, berarti 70 dikali 6 itu kongruen dengan 6 modulo 9. Nah, kalau kita sudah punya 6, 70 dikali 6 kongruen dengan 6 modulo 9, berarti kita sudah dapat nilai M-nya. M-nya itu sama dengan 6. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai M-nya sama dengan 6. Kita kembali dari nilai X-nya. Nilai X-nya kita substitusikan langsung kembali ke dalam. X sama dengan, tadi X sama dengan berapa nih? 70M. Nah, 70M tambah 50, kita sudah dapat nilai M, berarti kita masukkan nih, ya kan? Kita kasih beda tanda supaya, nah, berarti nanti kita punya X itu sama dengan 70M tambah 52, berarti 70 dikali M-nya berapa? M-nya 6 ditambah 52, berarti kita punya 7 kali 6 420 ditambah
X-nya kita sudah punya 472. Setelah kita punya X sama dengan 472, berarti kita punya persamaan yang baru. Seperti tadi kita punya, berarti di sini kita peroleh X itu sama dengan 472 modulo berapa? Tadi kita punya persamaan yang terakhir di persamaan ini 70, yang terakhir ini kan 70 dikali 9. Berarti kita punya di sini 70 dikali 9. Berarti kita punya berikut adalah X kongruen dengan 472 modulo 7 kali 9 kali 7 63, berarti ini 630. Nah, sekarang kita cek kepada option mana yang benar. X modulo X kongruen dengan 472 mod 630. Nah, kalau kita cek kembali dengan option, ini kan di sini tadi 472 mod 630, semua ini 630. Nah, di sini 203 ini salah. Berarti kita punya benar adalah bagian C, 472 mod 630. Artinya bahwa nilai X yang memenuhi jika X 0 mod 2, X 2 mod 5, X kongruen 3 mod 7, X kongruen 4 mod 9 merupakan sistem kongruen, maka nilai X yang memenuhi sistem tersebut adalah 472. Kita bisa buktikan bahwa hasil yang kita peroleh itu, jadi dengan kata lain X itu sama dengan 472. Artinya bahwa ketika 472, maaf tadi kita tulis kita punya persamaan supaya semua bisa memperhatikannya. Nah, sini kita punya, kalau kita punya tadi soal itu X itu kongruen dengan 0 modulo 2, kemudian X itu kongruen dengan 2 modulo 5, kemudian X itu kongruen dengan 3 modulo 7. Kemudian X itu kongruen dengan 3 modulo 7, 4 modulo 9. X sebagai 2 itu habis, X sebagai 5 sisanya 2, X dibagi 7 sisanya 3, X bagi 9 sisanya 4. Nah, sekarang kalau kita lihat dari ini kan soalnya, kemudian kan nilai X ini yang kita cari, nilai X ini berapa. Nah, nilai X ini kan kita sudah dapat 472. Artinya apa? Ketika 472 ini tuh, misalnya 472, ada bagi 472. Nah, 472 ketika dibagi dengan 2, 5, 7, 9, maka ini kalau kita selesaikan, ketika dibagi dengan itu maka dia mempunyai sisa itu 0. Ketika artinya ini habis dibagi, ketika ini dibagi 2 orang 475 dibagi 5 itu sisanya itu adalah 5. Sisanya itu 2. Kemudian ketika dibagi dengan 7, sisanya itu 3. Ketika dibagi dengan 9, sisanya itu adalah 9. Nah, sebagai bukti kita coba cek salah satu saja. Misalkan 472, teman-teman bisa buktikan 472 dibagi 5. Nah, ini
Kalau 47 dikali 5 berarti 45, sini 9, berarti 45, kurangkan berarti 20 kali 5, 20 bagi 5, 4 kali 5, 20 kurangkan 2, ya kan, bisa 2. Kalau kita turunkan lagi sini, misal sini 20, berarti sini kita kasih 0, berarti sini koma, berarti 20 bagi 5 sini 4 kali 5 sini 20. Artinya bahwa ketika kita sudah sampai di 94, kita mempunyai sisa. Misalnya sini kita coret, kita punya sisa itu, sisanya itu adalah 2. Seperti demikian. Yaitu sekian nomor 8. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.